Halo sahabat tani semuanya, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik dan juga sehat-sehat saja. Perkenalkan, nama saya Doni Octavian Doa. Pada kali ini saya akan membagi beberapa tips atau beberapa langkah dalam pengendalian hama terpadu. Ya, mungkin dari Bapak Ibu dan juga saudara-saudari sekalian sering mengalami gagal panen, atau pada saat panen itu produksinya berkurang sangat banyak dikarenakan diserang oleh hama. Nah, pada saat kali ini saya akan membagikan beberapa langkah-langkah dan semoga membantu dalam Bapak Ibu tani semuanya dalam mengendalikan hama yang merusak tanaman Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja pada videonya, cara-caranya dan langkah-langkahnya. Baik, sebelum kita langsung ke langkah-langkahnya, perlu kita mengetahui lebih dahulu apa itu sebenarnya PHT. Nah, PHT atau pengendalian hama terpadu merupakan konsep pengendalian dengan memadukan beberapa taktik pengendalian yang mempertimbangkan bukan hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek ekologi dan juga sosial. Nah, pada melakukan pengendalian hama terpadu, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu mana yang merupakan hama dan juga mana yang merupakan penyakit agar penanganannya dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa hama adalah organisme hidup yang merugikan dan dapat berupa serangga, tungau, nematoda, mamalia, atau burung. Nah, hama menyebabkan kerusakan langsung atau tidak langsung pada tanaman dengan cara mengonsumsi atau merusaknya. Nah, pengendalian hama melibatkan penggunaan pestisida, musuh alami, dan juga praktik pengelolaan lahan. Nah, nanti kita akan membahas dalam langkah-langkahnya. Sedangkan penyakit merupakan tanaman atau penyakit tanaman adalah gangguan pada kesehatan tanaman yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus, atau patogen lainnya. Nah, penyakit tanaman menyebabkan infeksi dan kerusakan pada jaringan tanaman. Pengendalian penyakit melibatkan penggunaan fungisida, pemilihan varietas tanah tahan penyakit, dan praktik kebersihan. Nah, beberapa penyakit dari tanaman itu seperti karat daun, busuk akar, penyercak daun, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita akan langsung saja ke langkah-langkah pengendalian hama terpadu. Di sini saya memberikan 9 langkah atau 9 tahap, yaitu dengan yang pertama adalah identifikasi hama dan musuh alami. Yang kedua, melakukan pemantauan. Yang ketiga, penggunaan metode biologis. Yang keempat, penggunaan metode fisik. Yang kelima, penggunaan pestisida organik. Yang keenam, rotasi tanaman. Yang ketujuh, sanitasi lingkungan. Yang kedelapan, pendidikan dan partisipasi petani. Yang kesembilan, evaluasi dan penyesuaian. Nah, kita langsung saja ke langkah yang pertama. Ya, pada langkah yang pertama kita perlu mengidentifikasi hama dan musuh alami. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenali jenis hama yang menyerang tanaman. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting. Jika kita dapat mengetahui hama seperti apa yang menyerang tanaman, kita dapat memberikan penanganan yang lebih baik lagi. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi musuh alami atau predator alami yang dapat membantu mengendalikan populasi hama tersebut. Oke. Langkah yang kedua adalah pemantauan. Dalam pemantauan, kita akan melakukan pemantauan secara teratur untuk mendeteksi adanya hama dan memahami tingkat investasi. Lalu cara yang kedua yaitu kita harus mencatat faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi populasi hama. Nah, langkah yang ketiga kita akan menggunakan metode biologis. Pada langkah ini kita akan memanfaatkan musuh alami seperti predator, parasitoid, dan mikroorganisme yang dapat membantu mengendalikan hama. Contohnya seperti kumbang lebah untuk kutuk daun, tawon pengerat dapat memangsa serangga termasuk ulat tanaman dan kutu daun. Kupu-kupu predator dapat memangsa telur dan juga larva hama. Nah, beberapa gambar yang saya tampilkan ini merupakan
predator alami daripada hama-hama yang menyerang tanaman Bapak Ibu. Lalu langkah yang keempat, kita akan menggunakan metode fisik, yaitu dengan menggunakan perangkat seperti jebakan serangga atau jaring serangga atau penghalang fisik untuk menghambat pergerakan hama seperti yang ada pada gambar. Boleh Bapak Ibu beli atau cari-cari di toko, atau juga Bapak Ibu bisa membuat seperti ini, seperti botol, lalu akan digunakan perangkap lalat di dalam, sehingga lalat-lalat yang membuat busuk buah boleh terperangkap di dalam. Lalu langkah berikutnya, kita akan menggunakan pestisida organik. Nah, pada langkah ini perlu dilakukan secara tepat, yaitu yang pertama kita harus memilih pestisida yang tepat untuk pengendalian hama tersebut. Setelah itu kita harus memperhatikan dosis yang disarankan, dan setelah kita memperhatikan dosis, kita perlu memilih waktu yang tepat untuk mengaplikasikan pestisida tersebut. Nah, setelah itu kita akan menggunakan metode aplikasi yang direkomendasi oleh orang-orang atau oleh para pembuat pestisida tersebut. Dan yang kelima, langkah terakhir dari penggunaan pestisida organik ini, kita perlu memonitor dan mengevaluasi apakah penggunaan pestisida alami ini sudah dapat menghalau hama tersebut atau belum. Jika belum, boleh kita melakukan secara terus-menerus, ataupun kita boleh melakukan secara lebih teratur lagi jika kita pada saat melakukan pengaplikasian itu kita secara tidak teratur atau kurang rutin dalam penggunaan pestisida tersebut. Nah, langkah yang berikut kita akan melakukan rotasi tanaman. Nah, apa maksud dari rotasi tanaman pada kali ini? Yaitu kita akan mempraktikkan rotasi tanaman untuk mengurangi risiko investasi hama yang berkaitan dengan tanaman tertentu. Selain itu, kegunaan dari rotasi tanaman juga dapat mengurangi kelembapan pada tanaman. Misalnya begini, Bapak Ibu. Pada kali pertama Bapak Ibu menanam, bisa Bapak Ibu menanam kol. Setelah panen, Bapak Ibu boleh menggantikan dengan tanaman lain. Bolehlah itu kacang panjang atau tanaman apalah. Setelah panen kacang panjang, bolehlah digantikan dengan tomat. Setelah panen tomat, bolehlah juga ditanam bawang seperti itu. Nah, tujuan dari rotasi tanaman ini supaya hama yang menyerang kol pada saat kita menanam kacang panjang itu tidak akan ada lagi. Nah, pada saat kita pada saat kita menanam tomat, hama yang menyerang kacang panjang itu tidak ada pada tomat. Begitupun pada bawang. Nah, itulah kegunaan dari rotasi tanaman. Ini merupakan salah satu pengendalian hama terpadu yang sangat alami. Lalu langkah berikut, kita akan melakukan sanitasi lingkungan. Nah, pada kali ini kita akan mengelola sampah. Nah, kenapa kita perlu mengelola sampah di lahan pertanian? Karena ini akan menjadi penyebab hama bersarang. Yang kedua, kita akan mengelola sisa tanaman. Nah, terkadang kita selesai panen itu masih ada sisa-sisa tanaman yang tidak dipanen. Nah, ini dapat mengakibatkan hama juga bersarang atau mengundang hama untuk dapat hidup atau menjadi habitatnya di situ. Yang ketiga, kita akan membersihkan area sekitar sehingga area-area tersebut tidak menjadi habitat dari hama ini atau tidak menjadi tempat bersarangnya hama-hama tersebut. Yang keempat, pengelolaan air. Nah, air perlu dikelola dengan baik dari itu melakukan drainase sehingga tidak terjadi penggenangan dalam lahan pertanian. Karena jika terjadi penggenangan, nah hal tersebut dapat menjadi membuat hama bersarang di air. Oke, itu bagian dari sanitasi lingkungan. Langkah yang berikut adalah pendidikan dan partisipasi petani. Nah, mengapa saya sengaja memasukkan hal ini? Karena para petani juga penting untuk diberikan pendidikan yang baik dalam pengendalian hama terpadu. Nah, pada tahap ini kita akan memberikan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pengendalian hama terpadu.
Lalu kita akan mendorong partisipasi aktif petani dalam program pengendalian hama terpadu. Nah, jika para petani dapat bekerja sama dalam mengendalikan hama terpadu, maka hama-hama tersebut dapat ditangani dengan baik. Dan langkah yang terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian. Nah, pada tahap ini kita akan melakukan evaluasi efektivitas pengendalian secara berkala. Kita akan mengevaluasi sebagaimana efektif tahap-tahap atau langkah-langkah yang telah kita lakukan dalam pengendalian hama tersebut. Setelah itu kita akan menyesuaikan strategi pengendalian berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kondisi lingkungan. Oke, mungkin sekian singkat langkah-langkah dalam pengendalian hama terpadu yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara dan para petani. Semoga dari langkah-langkah tersebut boleh dapat membantu Bapak Ibu petani dalam mengendalikan hama yang menyerang tanaman Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih.